Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Novita Mayangsari, mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan NIM 24011111679. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang Seven Phase Hierarchy untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Literasi Digital. Selamat menyaksikan. Isu lingkungan merupakan isu yang makin lama makin penting dan makin terasa urgensinya. Apakah teman-teman tahu bahwa setiap detiknya ada sekitar 1 truk sampah dibuang ke laut? Ya teman-teman, setiap detiknya. Jadi mungkin selama saya berbicara tadi ada sekitar 30 atau bahkan 40 truk sampah yang dibuang ke laut, dan itu merupakan fakta yang sangat miris. Jadi sebenarnya isu lingkungan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Masalah-masalah seperti itu harus kita selesaikan dari hulu ke hilir. Tetapi kalau misalnya kita selalu bergantung dan hanya menyalahkan pemerintah, mungkin masalah ini tidak akan selesai ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba share information about how we as a civil society can actually bring an impact for this issue or this matter. Jadi saya akan menjelaskan 7 waste hierarchy yang dapat berkontribusi untuk pengurangan sampah. Jadi the first waste hierarchy yang pertama adalah kita rating. Rating ini maksudnya kita lebih mindful terhadap apa yang benar-benar kita butuhkan, dan kita memikirkan kembali apa yang ingin kita beli supaya yang kita beli itu bukan sesuatu yang nantinya akan terbuang sia-sia atau percuma. Contoh sederhananya seperti kalau misalnya kita ingin belanja kebutuhan harian di supermarket, kita bisa menyiapkan dulu grocery listnya di notes HP atau di manapun itu, supaya nanti kalau misalnya kita ingin membeli makanan, kita bisa melihat catatan to do list itu sebagai pengingat tentang mengenai barang-barang apa aja yang benar-benar kita butuhkan, sehingga nanti kalau misalnya kita kesana kita nggak kalap dan ingin membeli semua hal yang nampak oleh mata kita. Atau teman-teman bisa coba rating ini dengan consider membeli makanan dari aplikasi online. Jadi dengan aplikasi online ini, karena kita tidak berada di tempatnya secara langsung, maka kita membeli makanan itu atau membeli kebutuhan itu berdasarkan sesuai dengan apa yang kita putuskan di hari itu, dan barangnya yang sampai nanti adalah barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Selanjutnya yang kedua itu ada reviews teman-teman. Jadi reviews ini sesuai namanya berarti kita menolak penggunaan barang-barang yang akan berpotensi menjadi sampah yang dari awal itu sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Jadi contohnya kalau misalnya kita ingin pergi ke kafe dan kita tahu kalau kafe itu tuh menempatkan atau menaruh minumannya itu ke dalam botol sekali pakai, kita bisa menolak itu dengan cara membawa tumbler sendiri dari rumah teman-teman. Jadi nanti sampai di tempat kafenya kita bisa meminta mbak-mbaknya untuk meletakkan minuman itu ke dalam tumbler yang sudah kita bawa sebagai bentuk penolakan kita terhadap plastik sekali pakai. Atau contohnya kita juga bisa menolak sedotan plastik yang mereka berikan, atau cutleries atau sendok dan garpu yang diberikan di restoran-restoran, karena itu merupakan sampah yang mungkin ringan tapi itu bisa membawa banyak sekali impact kepada lingkungan dan alam sekitar. Lalu yang ketiga ada reduce. Reduce ini artinya kita mengurangi. Jadi contohnya kalau misalnya kita hobi shopping atau belanja pakaian, jadi kita bisa mengurangi pakaian itu dengan lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas. Yang mana kualitas ini membuat barang-barang itu tuh menjadi lebih awet kan teman-teman, dibanding kalau misalnya kita beli banyak terus ternyata barangnya itu nggak terlalu bagus dan akan menjadi sampah. Jadi lebih mending kita reduce
for the qualities. Selanjutnya ada reuse. Reuse ini artinya kita menggunakan kembali. Jadi contohnya kalau misalnya kita punya botol bekas air minum yang 1 literan itu bisa kita gunakan kembali untuk pot tanaman atau hal-hal lainnya. Banyak sekali contohnya teman-teman untuk reuse ini, bisa searching saja di Google. Selanjutnya ada repair. Repair ini artinya memperbaiki. Jadi kalau misalnya kita mempunyai barang-barang yang sudah rusak, tapi itu sayang sekali kalau misalnya dibuang, kita bisa repair atau memperbaiki barang-barang itu. Contohnya seperti sepatu. Kan sepatu sayang banget ya kalau misalnya sekali jebol aja langsung kita buang, dan itu merupakan hal-hal yang sangat tidak mindful kalau misalnya kita langsung membuang barang tanpa terlebih dahulu berusaha untuk memperbaikinya. Jadi kita bisa membawa sepatu tadi ke tempat tukang sol sepatu untuk memperbaiki agar sepatu itu bisa kita gunakan lagi dan mencegah kita membeli sepatu yang baru. Selanjutnya ada recycle. Recycle ini mungkin udah sering kita dengar, dan kita di sekolah itu sudah banyak melakukan semacam project recycle. Jadi recycle ini kita menghasilkan sesuatu atau barang baru dari sampah yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti kita membuat kerajinan taplak meja dari kain-kain perca yang ada di tukang jahit, terus kita jahit dan kita satukan menjadi suatu barang yang baru yang juga berguna. Yang selanjutnya yang terakhir ada recompose atau rerot, teman-teman. Jadi rerot ini adalah sesimpel kita buat kompos di rumah terhadap sampah makanan atau sampah organik yang kita hasilkan. Jadi dari sampah yang kita hasilkan sehari-hari itu 60%-nya itu adalah sampah organik, teman-teman, atau sampah rumah tangga atau sampah makanan yang kita hasilkan. Jadi sampah makanan yang kita hasilkan ini sebenarnya sayang sekali ya teman-teman kalau misalnya kita langsung membuangnya gitu aja, padahal sampah itu bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu yang baru, sesuatu seperti pupuk kompos itu yang sangat berguna bagi kesuburan tanaman. Dan seperti contohnya itu ada kasus ledakan TPA di Lewi Gajah pada tahun 2005, dan itu menewaskan sekitar 257 korban jiwa akibat ledakan tersebut. Korban jiwa, teman-teman. Jadi sampah organik atau sampah makanan yang kita buang itu, karena kita tidak bisa memanfaatkannya, itu kalau misalnya kita buang ke TPA bisa menewaskan nyawa orang-orang. Dan kalau kita pikirkan kembali, itu tuh sangat miris sekali, dan dimana letak kemanusiaan kita gitu. Jadi instead of kita langsung buang sampah makanan itu, mending kita coba mulai searching gitu gimana cara ngompos. Dan itu sebenarnya hal yang simple, teman-teman. Kayak itu tuh, kompos itu merupakan hal yang mudah. Jadi itu adalah penutup dari 7 ways hierarchy yang saya jelaskan. 7 ways hierarchy ini membantu kita untuk lebih mindful dan bisa membantu kita untuk membantu bumi mengurangi sampah, apalagi sampah, terutama sampah sekali pakai, teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin sekian aja video yang dapat saya jelaskan atau materi yang dapat saya jelaskan mengenai 7 ways hierarchy.